Tapi ketika keputusan salah justru memasukkan dia di dalam Berarti, bisa saja. ya. Berarti untuk strategi Roy juga Agak hati-hati lah. Agak ya. Berarti ada kemungkinan nggak sih Bang nanti jika memang Dr. Tifa disidangkan kembali, artinya kemungkinan ini akan dibarengi Bang atau seperti apa? Bisa saja bareng. Kalau bareng justru bagus kan. Ini Pak Jokowi nggak perlu 2 kali datang. Dia datang ke Tifa, datang ke satu kali ya. Tapi Abang melihat sendiri, ini kan dia mau menempuh praktik ketiga nih Bang, yang ganti rugi. Di hari ini putusannya ditunda ya. besok sidangnya Bang tanggal 29. Besok tanggal 9 sidangnya. Hari ini? Sebelumnya dia udah datang seminggu lalu. Oke. Tapi berarti- ditunda sampai tanggal 29. Oh berarti tanggal 29. Nah besok kita lihat apa sidangnya. Teman-teman wartawan. Dia menyebut ada sebuah ganti rugi 200 Terus juta Bang. juta ya sedikit sekali. Mas 1 miliar. Tapi melihat akan ada profit jilid 1, 2, 3, bahkan dia menyebut akan ada 4, 5, 6 sampai 8. Sudah disebutkan sama hakim kan menimbang fakta ada upaya menggunakan kuhap ini tidak sesuai mestinya. Jadi seperti itu kan? Ada upaya apa? Mengulur-ngulur Iya. dan menggunakan kuhap sebenarnya tidak sebagaimana mestinya kan? Itu bahasa hakim ya kalau nggak salah. Ya. Jadi, Bang, kalau misalkan banyak yang menyebut ini adalah sebuah strategi dari Roy Suryo untuk menunda persidangan, ngulur-ngulur, gitu gimana Bang? Itu bahasa hakim. Itu bahasa hakim. Apa itu dia akan melihat strategi dari Dokter Tifa supaya dia nantinya menjerumuskan Dokter Tifa dan dia selamat gitu Bang? Itu alternatif. Yang selamat ditertiba dia masuk. Jadi kita gini, kita tidak bisa terlalu maju dalam hal satu keputusan pengadilan. Kenapa? Karena yang berhak untuk memutuskan itu adalah hakim. Nah tentu dari pertimbangan hakim inilah nanti kita lihat apa sih pertimbangannya, sehingga misalkan dia katakanlah dihukum apa pertimbangannya, misalkanlah dia dikatakan bahwa akan ditangguhkan atau tahanan kota dan lain sebagainya. Nah itu tuh pertimbangan. Tapi kami berharap sih putus langsung dieksekusi aja. Bang, melihat kan Roy Suryo yang akan menempuh praktik ini, kemungkinan besarnya ini kalau jika diterima oleh hakim lagi seperti apa nih Bang? Resepsinya, Enggak, praktik yang terapitnya. Ya itu hak hakim. Tetap hakim yang sama atau tidak? Kalau ganti hakim kan kita lihat. Ini kesan besar ya. Ya kita lihat aja lah, intinya kita nggak bisa maju terlalu ke depan persoalan komentar terhadap hakim karena hakim itu memiliki kewenangan itu dan pemikiran hakim itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapa. Itu hak independen sekali ya. Nah, Bukan tebak-tebakan, tetapi kalau kita lihat alur proses maka kita bisa memprediksi sih sah-sah saja. Tapi kita tidak bisa meyakini bahwa sesuatu akan seperti ini. Tetapi prediksi kita bahwa ini akan menjadi seperti ini itu sah-sah saja karena melihat dari arah persidangan sesuai dengan pengalaman teman-teman advokat. Biasanya gitu. Tapi melihat profit ini berjilid-jilid tuh kayak membuang-buang waktu nggak sih? Sudah pasti itu tidak sesuai dengan konsep prinsip dari pengadilan sendiri. Cepat, biaya ringan, ya kan? Hemat, cepat, biaya ringan. Gitu. Oke. Bang, kemarin kan ada juga nih yang mengatakan bahwasannya dari dari praktisi hukum agak curiga sama hakim yang cewek nih dari awal gitu Bang. Abang sendiri melihatnya seperti apa? Apa setuju nggak sih gitu karena ada banyak katanya sih kejanggalan nih dari hakim ini. Saya rasa tidak ada kejanggalan. Diterimanya eksepsi itu dasar hukum itu. Oh memang ada ambigu di situ. Kalau mau kuat lama, kalau mau kuat baru, gitu loh. Tapi ya itu kembali kepada persepsi publik. Publik saat ini sudah sangat pintar dan cerdas melihat setiap perkara ini. Mereka teman-teman atau para masyarakat Indonesia ini sudah sangat maju dalam pemikiran ya.
begitu komentar-komentar juga di berbagai media saya lihat sangat cerdas, karena memang Indonesia begini, banyak orang cerdas ya, tapi mereka memilih diam untuk hal-hal seperti ini kan. Kenapa dia hanya menyimak ya komentar gitu. Tapi semuanya positif sih. Saya rasa kalau ada yang offside dan memang ada feelingnya, melihat pemikirannya, hakim ini ada ininya nih, nah itu pendapat bagi publik. Silakan saja. Yang jelas bahwa apa yang mereka lakukan sudah disampaikan oleh hakim di dalam pertimbangannya, garis bawah pertimbangan bahwa ada indikasi mengulur-ngulur waktu dan menggunakan KUHP biasa. Ada nih pertanyaan dari netizen Bang kemarin yang komen bahwasannya kasus ini tuh akan begini-begini aja, nggak ada ujung pangkalnya Bang. Dan ada juga yang menyebutkan bahwasannya ini emang disiapkan untuk menuju pemilu di 2029. Prinsip peradilan kepastian hukum. Putusan setelah itu kepastian hukum. Bila mana itu diterima dan dihentikan, katakanlah begitu, setelah melewati ini tidak diajukan oleh jaksa dan jaksa diam-diam saja, dan putusan setelahnya itu ternyata habis waktu 14 hari clear kok. Berarti bukan ada kepastian hukum. Nah, tetapi kalau bicara asli atau palsu, sebenarnya ya, publik itu udah tahu Iya. ijazah ini asli, ya kan? Tanpa putusan pengadilan juga saya rasa bukan hal yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini asli. Karena kenapa?